Halo, kita ketemu lagi. Kaos baru. Bosan juga kan pakai kaos yang pink terus. Saya lagi jalan-jalan, cari makan. Ya kelihatan ada yang jual kaos itu. Digantung ya. Ya beli aja deh. Jangan ada yang lain ya. Ada tulisannya juga Jepang. Oke. Sekarang kita lanjut ke pelajaran 11, yaitu kata sifat. Jadi kata sifat adalah kata yang menerangkan benda, menerangkan keadaan suatu benda, atau bisa juga tempat ya, orang gitu ya. Jadi misalnya buku bagus gitu ya, atau mobil mahal. Nah, bagus dan mahal itu kata sifat ya. Atau kota yang ramai. Nah, ramai itu kata sifat, menerangkan tempat. Terus menjelaskan keadaan orang, misalnya keadaan seseorang, orang malas gitu ya, misalnya orang yang rajin ya, jadi malas, rajin itu kata sifat ya. Nah, di dalam bahasa Jepang ini ada dua macam kata sifat. Jadi ada kata sifat i dan kata sifat na ya, disebutnya, atau i keiyoshi dan na keiyoshi. Kenapa ada dua sih? Ya kalau saya nggak ambil pusing ya, terima aja, semua terima dan dipelajari cara bedanya apa aja di dalam kalimat, caranya ya. Bagi yang mau tahu ya silahkan bisa cari di Google, tanya sama paman Google ya, supaya lebih jelasnya. Tapi yang penting, kalau kata sifat i itu biasanya berakhiran i ya. Jadi misalnya i atau yoi bagus, lawan katanya warui jelek atau buruk. Kemudian misalnya mahal ya, takai, i juga kan terakhirnya. Terus murah, yasui, i juga kan. Apalagi misalnya baru, atarasi, atarasi i tulisannya. Lama, furui. Nah itu kata sifat i ya, atau i keiyoshi. Nah kalau kata sifat na, dia akhirannya nih macam-macam gitu ya. Misalnya praktis ya, bengri, ke akhirannya ri. Biasanya ditulis dengan bengrina gitu ya. Terus misalnya senang, senang itu kata sifat i ya. Bahagia misalnya siawase, siawasena itu akhirannya se. Terus apa lagi misalnya rajin ya, rajin kimben, kimben, kimben na, itu rajin itu akhirannya lain lagi n ya. Terus apa lagi ya, misalnya menjelaskan suatu keadaan tempat ramai, misalnya nigiyaka, nah itu akhirannya ka, nigiyakana. Terus sepi, lawan katanya sepi, shizuka, shizuka na, shizukana. Nah cuma nggak setiap yang berakhiran i itu pasti kata sifat i ya. Misalnya kire, kire itu masuk kata sifat na,
kireina. Kire artinya bersih, bisa juga ya bersih ya, kire. Terus gimana taunya kita ini kata sifat i atau kata sifat na? Ya kita belajar aja, kumpulin dulu sebanyak-banyaknya kata sifat i dan na. Nah nanti dari belajar itu, dari tanya jawab misalnya, dari pengalaman, dari kebiasaan, ya kita akan tahu ya, oh ini kata sifat i, kata sifat na. Nah kita wajib tahu itu kata sifatnya atau na, karena ini nanti di dalam kalimat lain pemakaiannya gitu ya, kita harus ingat tuh. Oke, misalnya gini ya, sebagai contoh ya, untuk kata sifat i dulu ya, misalnya ini mobil mahal, korewa takai kuruma des. Ya, ini mobil mahal, korewa takai kuruma des. Nah, terus kalau kalimatnya mobil ini mahal, jadi kono kuruma wa takai des, ya. Jadi perhatikan tuh pemakaiannya, dua kalimat itu. Nah untuk kata sifat na, misalnya ini mobil yang praktis, korewa bengrina kuruma des. Kemudian kalau mobil ini praktis, kono kurumawa bengri des. Jadi jelas ya perbedaannya tuh pemakaiannya. Jadi kalau kata sifat nanti ada nahnya tuh, waktu di dalam contoh kalimat satu ya. Jadi ini mobil yang mahal, kalimat satu. Kalimat dua, mobil ini mahal, itu untuk kata sifat i ya. Terus untuk kata sifat na, ini mobil yang praktis, kalimat duanya mobil ini praktis. Jadi jangan sampai terkecoh ya, terbolak-balik. Ya saya kira itu dulu sebagai pendahuluan. Nanti kita lanjut lagi di pelajaran 12 dan seterusnya. Masih banyak tentang kata sifat ya. Oke, sampai di sini dulu. Ya mantap.